Selamat pagi. Jadi hari ini gue direzekikan lagi buat bangun pagi dan bersenam. Oke, jadi untuk video kali ini gue mau menceritakan tentang bagaimana untuk kita tidak membandingin diri kita dengan orang lain. Kayaknya ini semua yang dialamin semua orang deh. Dimana kita itu seringkali melihat orang lain dan kemudian bandingin diri kita yang sekarang. Padahal setiap orang itu beda-beda. Setiap orang itu punya perjalanan, punya pengalaman mereka sendiri untuk jadi seperti itu. Jadi kenapa kita harus ngebandingin diri kita sama orang lain ya? Buat gue sih itu adalah satu hal yang gak gampang sendiri buat gue untuk seenaknya kayak lupain untuk ngebandingin diri gue sama orang lain. Even teman-teman gue juga, gue banyak ngebandingin diri gue dengan teman-teman gue yang keren-keren, yang hebat, yang sangat pinter. Tapi gue sadar sih, kayak kita, misalnya gue sama temen gue ini ya, kita berdua adalah orang yang berbeda. Kita berdua punya perjalanan hidup masing-masing. Kita berdua punya mimpi yang berbeda, dan kita bahkan punya ekspektasi berbeda terhadap masa depan misalnya. Tapi kenapa gue masih kayak ngerasa diri gue itu harus jadi seperti dia? Buat gue sih kayaknya yang pertama kita harus introspeksi diri, buat kita lebih bersyukur, buat kita sadar, oh Tuhan udah ngasih gue kayak gini, oh gue udah sejauh ini bisa bertahan. Harusnya kita lebih bersyukur karena kita seenggaknya masih banyak hal yang kita udah ngelakuin yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Jadi selain dari kita harus ngelihat apa prestasi orang atau apa yang orang itu udah, kok badannya ya ampun kenceng banget ya, udah berapa lama nih. Oke, jadi misalnya tuh ya, kita harus ngebandingin diri kita dengan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Kita nggak seharusnya ngebandingin diri kita dengan orang lain, karena setiap orang berbeda. Dan kayaknya ini bakalan kenceng deh kalau gue rekam nih. Udah, ini video iseng-iseng aja, nggak apa-apa. Jadi kayaknya ada hal baik deh yang bakalan terjadi kalau ada badai kayak gini. Kenceng banget. Tapi gue suka sih, gue alhamdulillah. Yang kedua, yang pertama tadi bersyukur. Yang kedua apa ya? Yang kedua, berusaha untuk lihat apa yang lu udah ngelakuin. Misalnya lu udah jadi seperti ini. Kenapa sih? Badannya lagi kesel sama gue apa gimana? Kayaknya gue gak bisa lanjutin deh videonya. Kenceng banget. Oke, terus kita juga harus melihat apa yang kita udah ngelakuin. Misalnya lu udah usaha, lu udah belajar, lu tahu capacity lo belajar kayak gini, dan lu udah usaha sehabis baik untuk menjadi orang yang lebih baik dari lo yang semalam. Misalnya lo udah menang satu lomba, kayak apa ya, lomba debat mungkin. Lo jangan lihat prestasi orang lain, lo harus lihat prestasi lo, apa yang lo udah ngalamin. Kalau lo ngerasa lo nggak cukup, ya udah
lo ikutan lomba yang lain biar lo bisa kayak usaha gitu ya. Yang penting ngelakuin apa yang lo ngerasa bisa ngebantuin diri lo menjadi lebih baik dari lo yang kemarin. Yang ketiga, jauhin diri lo dari melihat sosmed. Kayaknya karena sekarang kan dunia sosmed, lu kemana-mana aja lu lihat orang itu, oh dia lagi enak-enak sama pacarnya misalnya, oh dia lagi travel misalnya, oh dia pinter bisa dapet A semua subjek, semua matkul. Dan lo harus lebih present. Orang bilang kayak lu ngejauhin diri lo dari spend too much time di sosmed, karena kita semua tahu sosmed itu nggak sering ngasih kita mental yang sehat. Ada waktunya dia ngasih kita mental yang nggak baik ya, karena kita bandingin diri kita dengan orang lain. Keempat, banyak melihat video-video atau konten-konten yang positif gitu ya, yang bisa bikin lo lebih merasa puas dengan apa yang lo udah dapet, lo udah achieve kayak gitu ya. Lo nonton video yang ngasih lo semangat buat terus bisa membuat diri lo lebih baik, dan stop mengkonsumsi konten-konten yang gak ada gunanya buat lo dan akal sehat lo gitu. Ke berapa ya tadi? Udah. Terus yang terakhir, ini iseng-iseng aja sebenarnya, ini yang gue dapet sih. Yang terakhir, sentiasa mengingati Tuhan. Kalau lu orangnya spiritual atau lu percaya dengan ada kuasanya Tuhan, lu harus sentiasa mengingat Tuhan. Itu sentiasa ada buat lo. Lu jangan menyerah, jangan mikir kalau ini adalah pengakhiran hidup lo. Lu kayaknya lo nggak becus kayak gitu, ini lo nggak bisa kayak gitu kayak gini, lo nggak bisa seperti dia misalnya. Itu kan lo harus mengingat Tuhan, karena lo bisa ada di dunia ini karena Tuhan ngasih lo kesempatan buat lo jadi manusia yang baik, dan lo itu beda dari orang lain. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di isi hati lo, apa yang ada di dalam benak pikiran lo. Jadi lo nggak usah khawatir. Satu saat lo bakalan jadi seperti orang yang lo ngebandingin itu. Mungkin lo bakalan jadi lebih hebat dari dia, lo bakalan jadi lebih pinter dari dia. Kita nggak bakalan tahu gimana takdir kita ya, gimana kesudahan kita, pengakhiran kita. Jadi harus melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, usaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan tetap mengingati adanya kuasa Tuhan buat ngebantuin kita setiap waktu. Gitu deh kayaknya.